yang berteriak, "Mari lihat, ini bintang, tanda Yesus sudah lahir." Langsung kerahkan onta dan berangkat menuju ke mana? Perjalanan berpuluh-puluh hari. Dan mereka berangkat, tidak peduli ada perampok, cukup makanan atau tidak. Mereka berangkat. Apa sebab? Begitu yakin akan nubuatan. Tidak salah. Dan mereka berangkat. Dan betul, mereka sampai dan mereka bertanya, manakah raja yang baru lahir? Herodes sendiri tidak tahu. Apa sebab? Dia tidak tahu karena dia tidak belajar tanda-tanda kedatangan yang pertama. Tapi orang Majus, orang-orang yang mempelajari nubuatan, mereka sedia dan mereka sambut. Mereka berbahagia lebih daripada orang-orang lain yang tidak tahu tanda-tanda. Begitu pula pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Siapa yang sedia? Saudara sedia atau tidak? Bergantung pada apa saudara mengerti nubuatan, tanda-tanda kedatangan yang kedua kali. Kalau kita baca bersama-sama, murid-murid Yesus 2000 tahun yang lampau, mereka datang kepada Yesus. Mereka mau cari tahu apa tanda-tanda kiamat dunia. Matius pasal 24 ayatnya. Bersama-sama kita baca di sini. Matius pasal 24. Karena diberitahukan begini. Ayatnya yang ketiga. Dan ada pembaca kita, pembaca ulung, Saudara Hendrik. Ya sahabat dari dia cepat buka ayat Alkitab. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Apa tidak jelas? Murid-murid mau tahu apa tanda-tanda kedatanganmu. Dan kita juga di sini adalah murid-murid Yesus. Apa tanda-tanda kedatangan itu? Apa tanda kiamat dunia? Tidak terdapat dalam buku profesor-profesor yang ada di dunia. Pencipta otak profesor-profesor yang ditahukan di sini. Kalau dia tidak anggap penting, tidak maha penting, dia tidak akan diberitahukan. Tapi dia anggap penting, harus diberitahukan. Manakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Sebenarnya Yesus boleh bilang begini, "Oh, masih lama, tidak perlu kamu tahu." Diperdengarkan kepada murid-murid 2000 tahun yang lampau. Sasarannya ialah kita yang hidup dekat-dekat kedatangan. Kita sasarannya. Karena yang tertulis zaman dulu adalah untuk kepentingan orang datang pada akhir zaman. Yesus jawab atau tidak? Jawab Yesus kepada mereka. Lanjutkan saudara Hendrik. Ayat 4. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Lalu, ya, to the point. Apa semua tanda-tanda? Catat. Coba Yesus katakan yang satu. Ayatnya yang ke-6. Ayat ke-6, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang." Kamu akan mendengar deru perang. Bukan perang asal-asal. Bukan berita asal-asal. Bukan perang kecil. Perang yang menderu di seluruh dunia. Kamu akan mendengar deru perang. Dan ini bisa dipercaya oleh orang agama Buddha, agama Islam, agama Kristen. Atau orang yang berjengkel pun boleh percaya. Apa sebab? Boleh lihat tanda-tanda. Tidak bisa disangka. Orang terpelajar tidak terpelajar. Boleh lihat tanda-tanda. Perang. Nomor 1 dia bilang, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Orang bertanya begini kepada saya, bukankah zaman dulu, zaman Mesir, 6.000 tahun lalu memang sudah ada perang Assyria dengan perang di Mesir. Kenapa ini menjadi tanda-tanda kiamat dunia? Dari dulu ada perang. Saya jawab, dulu memang ada perang, tapi perang apa? Apa perang dunia?
nanti kapan ada perang dunia pertama? Saudara, kapan ada perang dunia pertama? Artinya sebelum itu belum ada perang dunia. Perang-perang kecil-kecil yang mati sedikit-sedikit. 30 tahun perang. Pernah 30 tahun perang. Yang mati berapa? 30 ribu. Perang dunia pertama mulai kapan? 1938. Saya sudah lahir. Nanti tahun 1930 baru perang dunia. Perang dunia pertama sampai tahun 1918. Berarti sebelum 1938 belum ada perang dunia. Yang dimaksud oleh Yesus yang menjadi perang total, perang global untuk memberi tanda kepada seluruh bangsa dan bahasa. Itu baru bilang tanda global, tanda internasional bahwa Yesus sudah dekat datang. Kiamat dunia sudah dekat datang. Bukan dengan perang. Hebatnya, bedanya perang dulu zaman Mesir, zaman Asyria dengan perang sekarang ini ialah sekarang ini perang dunia. Dulu perang suku, dulu perang kabupaten, perang provinsi. Ini perang dunia pertama. Dan kerusakan dan senjata yang dipakai, senjata dan kerusakan dan jumlah yang mati. Saudara pernah dengar berapa orang yang mati dalam perang dunia yang pertama? Dan saudara baca yang mati dalam perang dunia pertama 20 juta. Belum pernah ada perang dulu 20 juta. Lihat, perang dunia pertama, Kaisar Wilhelm yang pertama. Dia timbulkan perang dunia yang pertama. Kaisar Wilhelm ini dia saksikan siapa-siapa yang ambil bagian. 8 negara, 30 negara ambil bagian dalam perang dunia pertama. Berapa yang mati? Berkisar 20 juta tambah dengan orang yang mati akibat daripada bala sampar. Perang itu menyebabkan penyakit. Dan yang mati akibat daripada perang dunia pertama itu 15 juta. 25 tambah 5, 40 juta. Yang mati karena cari-cari tempat. Pengungsi-pengungsi nggak dapat tempat, mati di jalan. Sementara cari tempat untuk berteduh. 10 juta. Bukan main. Hasil perang dunia pertama tidak bisa dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya. Perang titik-titik itu. Ini perang global, perang internasional. Tanda bahwa Yesus mau datang hal yang kedua. Orang yang tidak percaya Alkitab pun percaya. Dan saudara, bagaimana hebatnya perang dunia pertama yang meningkat perang dunia kedua. Memakai Blitzkrieg. Blitzkrieg itu senjata yang terbesar, yang paling ampuh, yang paling cepat, yang paling berat digunakan oleh itu. Ini perang Blitzkrieg. Satu kali serbu satu negara, ada yang menyerah satu hari. Perang yang pakai senjata-senjata yang belum pernah dipakai. Pesawat-pesawat terbang. Saudara tahu Jepang punya kecepatan bikin pesawat terbang. Saudara baca dalam sejarah pembuatan pesawat-pesawat tempur terbang. Satu hari Jepang bisa bikin berapa pesawat terbang? Coba Ibu Yeni terka. Satu hari Jepang dulu bikin pesawat terbang berapa? Biar terka salah saya tidak tambah. Saya sayang sekali. Jadi tidak akan saya tambah. Satu hari berapa pesawat terbang Jepang bikin? 10. 400 saudara. Belum pernah dulu orang ini bikin ban sepeda dulu. Tidak sanggup. Ban sepeda pun tidak sanggup. Sampai 400 tahun lalu orang baru tahu bikin ban. Nah ini 400 tahun. Sampai mereka kewalahan lebih cepat menghasilkan pesawat terbang untuk tempur daripada menghasilkan pilot. Sono sini dikerahkan semua bikin pesawat terbang, semua bikin alat, semua bikin kapal laut. Dan Hitler, saudara, dia bilang segala Franz and Forces di Eropa dikerahkan. Dan yang maju bertempur, dia gemparkan seluruh Eropa. Bahkan dia berniat menguasai seluruh dunia. Orang-orang Jepang
Perang Dunia Kedua, sudah tahu berapa yang mati? 40 juta. Tambahnya orang-orang yang cari-cari tempat penginap, mati di jalan ke sini. Dan kemudian yang balas samparan, habis perang Dunia Kedua. Dan sampai saat ini masih ada pengaruhnya. Jembatan tidak terhitung, jembatan yang lain, jalan-jalan tidak terhitung, bangunan kantor-kantor, sekolah-sekolah, rumah-rumah, habis rata Eropa. Ini bukan rata satu benua. Belum pernah ada perang, belum pernah ada perang semacam itu. Yesus katakan, kamu akan mendengar perang dan deru perang. Tidak ada manusia. Waktu saya berceramah di Morotai, maka saya ajak, mari kita pesiar. Sebelum kita ceramah, mari kita pesiar kepada reruntuhan bekas MacArthur, Jenderal Douglas. Bapak lihat tuh, sana sini reruntuhan kapal laut, pesawat terbang, dan bunyi daripada ini masih akan kedengaran, bunyinya masih seakan-akan meletus sana sini. Dan saya pakai tempat tidur yang dipakai oleh penjara dari Jenderal Douglas MacArthur. Saya bawa ceramah dan seluruh dunia boleh dengar bahwa ada perang genap seperti Yesus nubuatkan. Kalau Yesus katakan pasti benar, karena Ibrani 6 ayat 18, Tuhan tidak mungkin, Ibrani 6 ayat 18, tidak mungkin berbohong. Apa yang dikatakan manusia sering tidak dapat dipercaya. Tuhan tidak pernah bohong. Tidak bohong. Itu 1 ayat 2. Ibrani 6 ayat 18. Apa yang dinubuatkan Tuhan tidak pernah gagal. Jadi 2. Jadi coba lihat, dulu ada perang, tapi perang titik-titik, perang nyamuk-nyamuk. Tapi perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu kaliber internasional. Total 100 juta. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, 100 juta yang mati. Kapal-kapal terbang tidak dianggap lagi. Yang jatuh, yang habis. Kapal laut seperti habisnya dia. Seperti kotak-kotak kecil. Tidak ada perhitungan tentang materi. Ya, hanya hitung berapa juta. Siapa yang tutup mata tidak akan mengerti ini. Semua boleh mengerti, karena ini mengagumi, dikagumi, mengkagetkan. Kedua, coba lihat, apalagi kamu akan mendengar perang dan deru perang. Coba kita buka di Lukas pasal 21. Lukas pasalnya yang ke-21. Di sana kita akan mendapatkan yang hebat-hebat selain daripada perang. Jangan, saudara, kita punya judul ya, perang di Irak. Kita akan bahas tentang perang sampai perang Armageddon. Dan saudara, kalau saya bahas perang Armageddon di Minahasa, orang datang ya ratus patah-patah bakar. Mungkin tentang perang, saya umumkan di handle saya, perang Armageddon. Berapa jauhkah kita dari perang Armageddon? Orang datang pernah ribut. Apa sebab? Orang mau dengar. Tidak ada kuliah yang memberikan keterangan tentang perang Armageddon. Perang terakhir. Nanti coba kita lihat dulu di Lukas pasal 21. Coba saudara dengar ayatnya 11. Ayat 11. Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat. Siapa yang katakan? Yesus sendiri. Akan terjadi gempa bumi dahsyat. Dulu ada gempa bumi. Saya tertarik sekali dengan Profesor Nelson. Dia karang buku, namanya Nelson's Use Live Encyclopedia. Profesor yang hebat. Dan dia spesialis ilmu gempa bumi. Belum ada orang yang spesialis ilmu gempa bumi lebih daripada Nelson. Dan Nelson ini
dia catat. Dia bilang, dari tahun 1 sampai 100 adik. Tahun 1 sampai 100 adik. Berapa gempa bumi yang tercatat yang di atas 7 skala Richter? Berapa? Kalau sudah 7 ke atas skala Richter, itu merusak, menggoncangkan, panik orang-orang. Menurut catatan Nelson Lewis Live Encyclopedia, dia katakan begitu. Selama 100 tahun, dari tahun 1 sampai 100, berapa gempa bumi yang tercatat yang di atas 7 skala Richter? 100 tahun 1 gempa bumi. Artinya 100 tahun. Lalu kemudian 100 tahun yang kedua, 100 tahun yang ketiga. Oh, ada 3, ada 7. 100 tahun ada. Ada 100 tahun tidak ada gempa bumi. Tapi coba saudara dengar catatan berikut. Tahun 1901 sampai 1944, dalam tempo 40 tahun, hanya 3 gempa bumi yang berkekuatan 7 skala Richter dalam tempo 40 tahun. Hanya 3. Tapi awas, coba dengar. Tahun 45 sampai 54, lipat 21 tahun. 21 kali 3. Berapa? 63 gempa bumi yang kekuatan di atas skala Richter. 63. Nah, coba dengar. Tahun 1955 sampai 1984. 356 gempa bumi. 6 kali. 356. Makin lama. Lalu berikut 401 tahun. Dan sekarang ini bumi selalu digoyang, tiap hari digoyang. Seakan-akan penduduk bumi ini tidur, hina bobo, tidak sadar tanda-tanda menyatakan Yesus sudah dekat datang. Rata-rata 600 gempa bumi besar terjadi setiap tahun. 600, saudara-saudara. Dulu, saudara perhatikan, kasihan. 100 tahun. 600 gempa bumi. 6.000, bangun. Saudara, 6.000. Tapi orang belum bangun juga. Tidak banyak orang yang mau cari tahu tanda-tanda. Sudah 6.000. Tiap hari. Orang belum bangun. Menurut Ibrani pasal 12. Saudara boleh baca. Ibrani pasal 12 di sana. Ini cara Tuhan untuk menggoncang segala sesuatu yang hanya dijadikan sampai tinggal yang tidak dijadikan. Ibrani pasal 12. Coba saudara baca. Saudara Hendrik boleh baca. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-26 dan selanjutnya. Saudara dengar. Bukan cuma bumi ini digoyang, sampai langit digoyang. Saudara dengar. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 26. Ibrani 12 ayat 26. ayat 26. Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, Bukan hanya bumi, langit juga. Langit juga terusnya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, tergoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bukan saja goncang, perubahan. Begitu cepatnya perubahan sehingga orang ada yang jatuh mati karena ketakutan. Begitu hebatnya perubahan, drastik sekali, hingga yang tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Apa-apa yang tidak tergoncangkan, yang tidak boleh mati, yang tidak boleh hapus, tidak boleh digoncang, ialah lalu kita baca selanjutnya. Tapi nanti pelajaran lusa, nanti pelajaran hari Jumat berikut,
Satu yang tidak boleh goyang ialah kerajaan Tuhan Allah. Tidak bisa orang rampas tahtanya. Kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan kemurahan. Satu kali satu orang menerima Yesus Kristus dalam hatinya sebagai juru selamat pribadi, maka dia adalah seorang yang tidak boleh mati. Dia boleh mati, Yesus bilang, boleh mati tapi tidur. Dia akan bangun kembali. Orang yang sudah menerima kerajaan kemurahan Tuhan, dia itu tidak boleh mati. Dia hanya tidur saja, akan dibangkitkan. Yang tidak boleh goyang. Yang selanjutnya, yang menurut firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 89. Ya usah baca sekarang karena ada waktunya ayat itu. Kita berturut-turut satu, perang. Perang global, tanda global. Lalu kedua, gempa bumi. Gempa bumi dipersiapkan begitu rupa, makin lama makin banyak, makin hebat dan dahsyat. Akibat coba lihat. Dan gempa bumi yang terakhir ini yang paling hebat, yaitu gempa bumi yang terjadi di Aceh. Berapa yang mati? Siapa yang pernah dengar berapa ratus ribu yang mati? Oh, bukan 5.000. Berapa? 280.000. Kebanyakan orang Aceh. 280.000. Diperkirakan poros bumi ini ada pindah akibat dari gempa bumi dan tsunami. Sampai sekarang ini dimasukkan di ensiklopedia baru. Tsunami. Gempa bumi kekuatan 10 Richter. Luar biasa. Terjadi di hidung kita sendiri. Indonesia, orang Indonesia, seluruh dunia tahu. Sehingga Wakil Sekretaris Jenderal PBB mengatakan begini, apakah ini sudah kiamat dunia? Tiba-tiba belum lagi habis ini tsunami jadi, maka terjadi Katrina. Bobol dia punya yang penahan air bobol, lalu kemudian datang lagi banjir dan seterusnya. Sampai sekarang mereka masih bertanya. Di Aceh bertanya begini. Presiden SBY bertanya begini, apa kita mau kasih ancur saja yang sisa-sisa yang sudah runtuh ini, atau kita tidak lagi? Katrina akibatnya sekaya-kayanya Amerika sampai sekarang ini mereka tidak bisa bangun kembali. Lalu majalah Time, siaran televisi, pakar-pakar semua bertanya. Baru kali ini, waktu tsunami jadi, waktu Katrina jadi, baru kali ini, baru tahun-tahun terakhir ini, orang bertanya, apakah ini the end of the world? Sampai begitu pertanyaan sarjana-sarjana yang tidak pernah bertanya begitu. Lebih hebat lagi, pada waktu gempa bumi terus bertambah hebat, perang bertambah hebat. Akhirnya, pada waktu Kristus datang, bukan saja gempa bumi, menurut Yesaya pasal 13 ayat 13. Bukan saja gempa bumi, saudara boleh baca Yesaya 13 ayat 13. Yesaya pasal 13 ayat 13. Yesaya 13 ayat 13, sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Berpindah dari tempat. Saudara, bayangkan kalau bumi berpindah, pulau-pulau terbang. Menurut Wahyu 16 ayat 19 dan 20. Pulau-pulau terbang, gunung-gunung terpelanting, mulai goncang-goncang dulu sekarang ini. Berakhirnya pindah bumi, bukan gempa bumi, pindah bumi. Waktu itu sudah taklukan. Hebatnya, ngerinya orang yang tidak sedia, tapi yang sedia. Tuhan akan menggentarkan, goncangkan, pindahkan pulau-pulau. Bahkan bumi ini pindah. Bukan main kalau sampai gempa bumi 1000 skala Richter. Yang terjadi pada waktu pindah bumi tidak bisa semua skala Richter patah. Tidak bisa ukur lagi. Siapa mau ukur kegoncangan yang Tuhan adakan pada itu? Begitu juga yang berikut. Gempa bumi yang terjadi, yang berlipat-lipat ganda.
Tadinya selama 40 tahun 3 gempa bumi yang berkekuatan 7 skala Richter. Kemudian berlipat dengan 21 kali 63. Lalu kemudian 350 kali. Kemudian 6.000 tiap hari. Lalu belum lagi orang percaya. Saudara-saudara, kalau sampai lihat tanda-tanda ini, orang tidak diyakinkan. Tidak ada alat lain lagi untuk meyakinkan. Kalau sampai Tuhan pakai semua tanda-tanda ini global dan begitu menyolok, dia tidak percaya Yesus sudah. Tidak ada lagi alat lain Tuhan meyakinkan. Dah, habis. Tidak ada harapan. Dia tidak akan sedia. Tidak mau bersedia. Tutup mata. Dan Tuhan akan butakan. Kalau dia sudah diberikan di keterangan, sudah diterangkan, dia tidak sadar. Tuhan, tutup mata saja. Tidak usah kamu tahu. Tidak usah. Biarlah yang bodoh tetap bodoh. Biarlah yang pintar tetap pintar. Bertambah pintar. Ini baru perang. Baru gempa. Lalu kalau saudara baca lagi, kembali ke Lukas pasal 21. Lukas pasalnya yang ke-21, dia beritahukan yang berikut. Sesudah gempa bumi, sesudah perang-perang, dengar lagi. Bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Jadi bukan hanya di Asia, di berbagai tempat. Lalu kemudian akan ada penyakit sampar. Saudara, boleh baca Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Penyakit sampar dan kelaparan. Saya senang dia ada berhenti di penyakit itu. Karena kalau penyakit sampar 100 kali lebih hebat dengan penyakit. Sudah tahu. Zaman dulu, sepanjang saya tahu, tak pernah saya dengar penyakit yang bernama babi, gila babi. Baru sekarang gila babi, gila sapi lah, gila sapi, gila ayam, flu ayam, gila ayam. Semua. Dulu saya biasa dengar gila orang gila. Sekarang baru dengar apa? Gila, ayam gila. Aja. Kalau anjing gila sudah lama, tapi yang baru-baru ya. Apa lagi? Oh, bukannya itu. Coba lihat sampar. Yang sampar yang paling hebat karena ini coba kerja. Yang ditakuti oleh seluruh dunia. Pernah perawat-perawat di Amerika tidak mau lagi diperawat. Minta perawat dari Indonesia. Kenapa tidak mau lagi diperawat? Takut kejangkitan satu macam penyakit dan kumannya ialah HIV. Kuman HIV ini dia punya kehebatan ialah, saudara pernah dengar penyakit HIV itu dikatakan dia punya kecepatan untuk berlipat ganda. Virus dia bisa beranak dan bercucu, bercece 21 kali lebih cepat daripada virus. Hebatnya, jangan sekali-kali kita main-main dengan virus HIV. Apa sebab? Dia punya kecepatan 21 kali daripada virus dia. 21 kali. Jadi siapa yang main-main? Homo-homo dan lain-lain, jangan main-main. Apa sebab? Terus turun Anda punya daya tahan tubuh. Turun, dapat mari infeksi. Ini memang nggak tahu-tahu. Di Palopo pada waktu dia punya mama tahu bahwa si Nona itu ada HIV, dia bilang, anakku walaupun saya sayang, tapi saya tidak mau lagi kau tinggal di sini. Dia pindah sama tante. Oh, keponakanku, jangan tinggal lagi di sini, jangan. Lalu kemudian akhirnya dia bilang, ya, saya pergi tinggal di jalan saja. Tulis di dadanya, saya mempunyai penyakit HIV. Barang siapa yang masih menaruhkannya pada saya, tolonglah saya. Ya, baru 3 minggu lalu, saya diperintahkan oleh pemerintah untuk mengurusnya surat green card. Diperintahkan untuk pergi periksa HIV. Kalau saya ada HIV, tidak jadi luar negara. Saya dalam suratnya, jangan-jangan karena saya blood transfusion. Ada juga berita-berita bahwa bukan orang yang immoral yang
Pelataran pucuk saya bukan main. Saya tidak mau bilang sama Sam yang antar sama saya. Bagaimana kalau umpamanya dokter bilang kemarin positif? Aduh, saya tidak boleh tinggal sama-sama lagi dengan Sam. Tetapi saudara-saudara, di Afrika saudara tahu, orang Jew beratus ribu yang sakit. 21 kali lebih cepat daripada penularan perkembangan virus-virus lain. Lalu mereka itu ramai-ramai dan minta nasihat, makan apa? Datang satu orang bilang, obat paling mujarab untuk HIV ialah makan tanah. Oleh karena berpuluh ribu orang yang makan tanah, bukit-bukit jadi rata. Apa sebab? Daripada mati, lebih baik kita cari jalan. Dan sudah rata bukit-bukit, tidak ada yang sembuh, mati juga. Saudara, perhatian, jangan saudara menggenapi. Itulah sebabnya orang-orang sekarang ini homoseksual dan lain-lain, lesbian dan lain-lain, dan juga yang rajin mengunjungi penghibur itu bahaya, saudara-saudara, bahaya. Jangan saudara takut rokok, takut ini dan tidak takut ini, bisa cegah. Ada juga yang tidak sengaja karena belakang saja dan lain-lain, kasihan dapat, dan anak-anak rumah tangga dapat. Saya melihat bahwa bala sampar penyakit ini berkembang begitu menjadi tanda besar. Orang bilang begini, WHO bilang begini, calon dokter baru SMP, si Kuman sudah SMA. Serta si calon dokter masuk SMA, si Kuman sudah fakultas kedokteran. Waktu si dokter dapat titel dokter dan si Kuman sudah titel PhD. Lebih tinggi dari dokter. Lalu waktu dia capai, pokoknya kalah terus dokter. Dan semua pembuatan obat modern, semua kalah sekarang ini. Dikalahkan pun. Makin lama makin timbul penyakit-penyakit baru. Ada orang yang mau siram satu kol dulu siram kol dengan semacam obat untuk sayur, pestisida, siram setengah leper, sudah sembuh. Penyakit mati karena siram setengah ember. Apa sebab? Makin kebal penyakit-penyakit, makin banyak penyakit, makin banyak kanker, makin banyak darah tinggi, makin banyak jantungan, makin banyak diabetes, makin dekat kiamat dunia, makin banyak penyakit. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Itu menandakan jangan sekali-kali kita melekat pada dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita. Sudah dijual oleh Adam dan Hawa. Dan kita ikut sama-sama. Kita ikut menyenangi dosa. Sama-sama kita dapat. Ada juga yang mati celaka. Ada juga yang mati. Dan kecelakaan yang mati tidak bisa dibandingkan. Dulu orang jatuh dari pohon saja masuk surat kabar. Sekarang kalau orang jatuh dia 1000 kali jatuh dari pohon. Tidak lagi maksud. Yang masuk surat kabar ialah kejahatan. Dokter-dokter kewalahan, pakar-pakar pembuat obat kewalahan, angkatlah. Lukas 1:28. Kamu melihat hal-hal ini, angkatlah kepalamu, kelepasan dari dekat. Yesus sudah datang. Angkat nafiri, bunyikanlah, Yesus mau datang. Dan saudara, yang berikut penyakit sampar. Saya sudah baru bilang tadi, habis perang dunia pertama, penyakit sampar dia bunuh 15 juta. Perang dunia kedua 20 juta lebih. Oleh akibat dari perang. Dan saudara, kalau jadi perang nuklir, bukan seperti perang dunia kedua, bukan 40 juta, bukan 50 juta yang mati. Kalau jadi perang nuklir, itu sebabnya PBB sangat tidak suka kalau Iran berhasil. Kalau nuklir itu jatuh di tangan-tangan orang yang suka bunuh orang, satu provinsi habis dengan satu. Dan dia punya radiasi satu negara. Timur Tengah. Khrushchev pernah bilang 3 bom nuklir properly located boleh bunuh semua penduduk dunia 6 miliar. 3 saja. Dan ini menakutkan. Tapi Tuhan
itu juga tahan dulu perang nuklir. Malaikat di utara tahan perang nuklir, di selatan tahan perang nuklir, di barat tahan perang. Jangan dulu perang. Apa sebab? Pekabaran belum selesai. Kalau perang nuklir sudah jadi, tahun lalu tidak ada lagi pekabaran, sudah mati kita semua. Untung Tuhan bilang tahan dulu peperangan, berikan kesempatan dengar firman Tuhan. Orang yang dengar sekarang ini, kesempatan ini. Waktu Ho Chi Minh mati di Vietnam, maka Amerika umumkan perang dihentikan. Perang dihentikan 3 hari, memperingati kematian Ho Chi Minh, presiden di Vietnam Utara. Dan orang cepat-cepat memanfaatkan, karena manfaatkan. Masih Tuhan tahan-tahan. Sana sini saudara lihat, orang penuh ketakutan karena teroris tidak lama lagi akan menemukan perangkap dia akan membunuh. Satu New York boleh habis, satu Amerika boleh habis, dan satu dunia boleh habis. Kalau terorisme berhasil menemukan alat-alat pembinasa massal, pembinasa bom dan nuklir ini yang mengancam. Tapi jangan lupa pidato Presiden Soekarno almarhum di PBB. Dia bilang, kamu yang punya bom atom, Amerika dan Rusia, apakah kamu mau kiamatkan dunia? God forbid. Dijauhkan Tuhan. God created the world and He alone will destroy the world. Amerika dengan Uni Soviet, kamu mau kiamatkan dunia dengan nuklir? Bukan. Presiden kita pidato, berpikiran, dia bilang, dijauhkan. Tuhan Allah yang bikin dunia ini bukan Uni Soviet, bukan Tuhan Allah juga yang akan kiamat. Dunia ini menurut nubuatkan bukan kiamat oleh nuklir, bukan kiamat oleh bintang meteor yang jatuh ke dunia ini, bukan. Kita sudah tahu cara bagaimana. 2 Petrus 3 ayat 3, Tuhan akan kiamatkan ini dengan api, bukan lagi dengan air bah, dengan api. Kita sudah tahu bukan dengan air bah, bukan dengan tsunami raksasa, bukan. Selanjutnya, coba kita baca. Penyakit sampar dan kelapa. Kelapa